Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lazaki dengan NIM 330 10 1102. Saya akan membacakan Quran surah Al-Mulk ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim, yang artinya yang telah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu. Siapa yang di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa lagi Maha Pengampun. Quran surah Al-Mulk ayat 2. Yang dimana tafsir dari Quran ini mengatakan bahwa ayat ini menjelaskan bahwa Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Dua hal ini bukan terjadi secara kebetulan saja, melainkan diciptakan dengan tujuan yang sangat mendalam, yaitu untuk menguji manusia. Agar apa? Agar terlihat siapa yang lebih benar beramal dengan baik. Di mana menurut tafsir Ibnu Katsir, maksud dari ahsanu amalan itu bukanlah siapa yang paling banyak amalnya, tetapi siapa yang benar amalnya. Artinya amal yang dilakukan itu harus dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sementara itu, tafsir dari Al-Muyassar disebutkan bahwa kehidupan dunia adalah tempat ujian. Allah ingin melihat siapa yang menjadikan hidupnya sebagai ladang ibadah dan siapa yang justru melupakan tujuan hidupnya. Jadi ayat ini juga menegaskan dua sifat Allah, yaitu Al-Aziz yang artinya Maha Perkasa dan Al-Ghafur yang artinya Maha Pengampun, yang mana dua sifat ini mengajarkan untuk keseimbangan antara rasa takut dan harapan. Takut akan kekuasaan Allah, namun tetap berharap pada ampunannya. Masuk ke bagian pendidikan, nilai dari pendidikan atau terbawinya, di mana dari ayat ini kita bisa memetik beberapa nilai pendidikan atau terbawinya. Yang mana yang pertama, nilai tauhid dan keimanan, yang mana ayat ini kan menanamkan kesadaran bahwa hidup dan mati adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kekuatan lain yang mampu menentukan keduanya. Ini mendidik kita untuk selalu bertawakal dan berserah diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai ikhlas dan amal soleh itu yang kedua, yang dimana Allah menilai bukan dari banyaknya amal, tetapi dari keikhlasan dan kebenarannya. Dimana dalam pendidikan ini mengajarkan kita bahwa agar belajar, bekerja dan beribadah itu bukan untuk dipuji oleh manusia, tetapi semata-mata untuk mencari keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana yang selanjutnya itu nilai kesabaran dan keteguhan iman. Di mana karena hidup adalah ini ujian, maka seseorang mukmin dididik untuk bersabar dan menghadapi cobaan, tetap teguh dalam keimanan, tidak mudah menyerah ketika diuji. Lalu nilai tanggung jawab dan moral, di mana setiap manusia ini akan diminta pertanggungjawaban atas amal yang telah dia perbuat. Ini sebagai bentuk karakter siswa agar disiplin, jujur dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya. Lalu selanjutnya itu nilai spiritual, takut dan harap, di mana Allah kan memiliki sifat yaitu Al-Aziz dan Al-Ghafur. Ini mendidik kita untuk takut dan berbuat atas berbuat dosa karena Allah Maha Perkasa, namun juga kita sebagai berharap kepada ampunan karena Dia Maha Pengampun atau Al-Ghafur. Dari sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa dari Quran surat Al-Mulk ayat 2 ini mengajarkan kita bersama-sama untuk semuanya untuk menjadi hidup sebagai ladang ujian, dan amal bukan sekedar kesenangan. Kematian bukan akhir dari segalanya, melainkan pintu menuju perhitungan amal.
Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kesalahan. Saya akhiri dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.